Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Jayaputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai strategi pemasaran jasa makeup artist di Pulau Bintan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, maka saya akan langsung memulai presentasi kali ini. Latar belakang. Perkembangan dunia kecantikan setiap tahunnya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut karena digembirakan oleh berbagai macam tren kecantikan yang turut mempengaruhi pola konsumen di Indonesia. Saat ini, dengan perkembangan dunia kecantikan membuat kebutuhan akan makeup semakin meningkat. Makeup artist adalah seorang pekerja seni yang bekerja sebagai penata rias sesuai kebutuhan klien. Tingginya kebutuhan akan jasa makeup artist di Indonesia, terutama di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, setiap tahunnya semakin bertambah, sehingga dibutuhkan suatu strategi pemasaran jasa yang baik dalam menghadapi persaingan yang ada saat ini. Strategi pemasaran adalah sebuah upaya dalam mencari posisi pemasaran yang dapat menguntungkan dalam suatu industri atau arena fundamental persaingan berlangsung. Rumusan masalah. Bagaimana strategi pemasaran jasa makeup artist di Pulau Bintan? Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi pemasaran jasa makeup artist di Pulau Bintan. Tinjauan pustaka. Marketing mix. Menurut Kotler tahun 2016, manajemen pemasaran dikelompokkan ke dalam 4 aspek yang sering dikenal dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Makeup artist menurut Kogidar tahun 2016, definisi makeup artist atau yang disebut dengan tata rias merupakan sebuah seni untuk memancarkan kecantikan dengan riasan yang dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri seseorang. Pemasaran jasa. Menurut Huriyati tahun 2016, definisi pemasaran jasa yaitu suatu proses mempersepsikan, memahami, menstimulasi, dan memenuhi kebutuhan pasar secara yang dipilih khusus dengan menyalurkan sumber-sumber sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Baiklah, selanjutnya ada indikator pemasaran jasa menurut Jiptono tahun 2016, yaitu ada produk, price, place, promotion, physical evidence, people, customer service, dan proses. Nah, bisa dilihat ini ada kerangka pemikiran. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Asari tahun 2020 dengan judul Promotion Strategy Analysis of Makeup Artists at Maudi.makeup using Instagram Social Media dalam International Journal of Ilmu Komunikasi volume 3 nomor 1. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Kian dan Ding tahun 2017 dengan judul Analysis of Hunting Hotel Service Marketing Strategy dalam International Journal of Evidence in Social Science, Education and Humanities Research volume 179 nomor 1. Penelitian yang dilakukan oleh Mewindawati dan Faidah tahun 2018 dengan judul Strategi Pemasaran Tata Rias Pengantin di Paras Asri Wedding Organizer dalam e-Journal Universitas Negeri Surabaya volume 7 nomor 1. Selanjutnya, Jurnal Nasional penelitian yang dilakukan oleh Damayanti tahun 2018 dengan judul Analisis Strategi E-Promotion Jasa Makeup Artist melalui Instagram studi pada Chills Makeup Artist di Bandar Lampung dalam Journal of Applied Business Administration volume 2 nomor 2. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Al-Haq tahun 2019 dengan judul Analisis Strategi Pemasaran Terhadap Persaingan Makeup Artist di Jakarta untuk Meningkatkan Minat Konsumen dalam tugas akhir program sarjana strata 1 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakri. Selanjutnya, metodologi penelitian.
Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif. Selanjutnya, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan atau yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, bisa dilihat ini ada populasi dan sampel. Populasinya untuk kota Tanjung Pinang ada Eka Puji, Kiken, Eka Dew, Liliana, Peggy, Robi, Enci, Lia Dalia, dan Faradila. Untuk wilayah Kijang dan sekitarnya ada Arfan, Janu, Kevin, Mana, Dika, Wanti, dan Siska. Untuk wilayah Tanjung Uban dan sekitarnya hanya Riu. Sampel yaitu Liliana, Eka Dew, Arfan, Siska, Janu, dan Kevin. Teknik penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memperoleh informan dalam penelitian. Pertimbangan dalam peraturan narasumber dalam penelitian ini yaitu narasumber dianggap lebih tahu mengenai strategi pemasaran jasa makeup artist di Pulau Bintan dan sudah menjalankan usaha jasa makeup artist lebih dari 5 tahun sehingga dapat dikatakan sudah berpengalaman. Definisi operasional variabel. Nah, ini variabel pemasaran jasa, definisinya menurut Huriyati tahun 2016 yaitu suatu proses mempersepsikan, memahami, menstimulasi dan memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang dipilih secara khusus dengan menyalurkan sumber-sumber sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Indikatornya itu ada 8 menurut Jiptono tahun 2016 yaitu ada produk, price, place, promotion, people, process, physical evidence, dan customer service. Nah, bisa dilihat ini selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, ini teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian kredibilitas menggunakan triangulasi teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.